Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bencana seakan tak berhenti di Tapanuli Selatan. Kini tanah bergerak merusak ratusan rumah di desa Tandihat. Air sungai Aek Garoga meluap, putus jalan penghubung antara Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Seorang anak yang belum diketahui identitasnya tampak linglung mencari orang tua yang hilang di tengah bencana. Lima rumah di permukiman padat penduduk di Kota Padang Sidimpuan hangus terbakar. Lokasi kebakaran di gang sempit menyulitkan proses pemadaman. Kobaran api membumbung tinggi Sabtu sore di kawasan padat penduduk di Gang Sempurna, Kota Padang Sidimpuan. Warga sekitar panik dan berusaha menyelamatkan diri dan barang berharga mereka. Butuh 2 jam tim pemadam kebakaran bisa menjinakkan api. 5 rumah yang berdekatan habis terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Belum diketahui pasti dari mana asal api penyebab kebakaran. Bencana seakan tak berhenti di Tapanuli Selatan. Belum pulih dari banjir bandang. Ratusan rumah di desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Tapanuli Selatan hancur akibat tanah bergerak. Seluruh masyarakat desa harus diungsikan ke lokasi yang lebih aman. Terlihat dari atas desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Tapanuli Selatan, porak-poranda. Ratusan bangunan mulai dari rumah, masjid, dan fasilitas pemerintah mulai roboh dan rata dengan tanah. Sekolah dasar pun terancam roboh lantaran tanah di halaman sekolah telah amblas sedalam 2 meter. Penyebabnya adalah tanah yang bergerak, dimulai dari Selasa pekan lalu. Salah satu rumah mulai terlihat retak, diikuti oleh beberapa rumah lainnya. Warga mulai panik dan mulai mengungsi. Hingga saat ini, masyarakat desa Tandihat pun tidak tahu penyebab tanah bergerak ini dan berharap pemerintah turun tangan untuk mengatasi permasalahan ini dan merelokasi seluruh masyarakat ke lokasi yang aman. Nggak ada yang tahu apa penyebabnya nih, lantaran air pun nggak ada, air besar di sini. Jadi tanahnya bergerak atau gimana nih? Bergerak, berlahan. Artinya Pak, sampai sekarang orang Bapak dengan keluarga mengungsi Pak? Mengungsi di PTPN. Harapannya Pak, ini gimana? Kan rumah udah tidak memungkinkan lagi untuk ditempati dan kalau dibangun pun orang Bapak udah nggak berani. Harapannya buat pemerintah seperti apa Pak? Harapannya mungkin udah ada isu-isunya mau dibangun perumahan. Untuk relokasi. Iya, relokasi di PTPN. Tapi itu orang Bapak berminat Pak kalau emang dibangunkan gitu Pak. Berminat lah. Daripada tinggal resiko di sini Pak. Iya. Desa ini dihuni kurang lebih 600 warga. Namun saat ini tidak ada satupun masyarakat yang berani bermukim di desa tersebut. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Selatan. Lebih dari 110.000 rumah warga rusak diterjang banjir dan tanah longsor di 3 provinsi di Pulau Sumatera. Pemerintah segera lakukan pemulihan infrastruktur dan penyediaan hunian bagi korban terdampak. Banjir dan tanah longsor yang menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memporak-porandakan rumah warga. Tak hanya rusak, tetapi juga rata dengan tanah. Total ada 112.551 unit rumah yang rusak dan hanyut. Tak hanya perbaikan infrastruktur, pemerintah juga akan lakukan pemulihan dan penyediaan hunian layak bagi korban terdampak. Bisa mengambil kesimpulan setelah melihat beberapa lokasi yang memang parah ya. Memang akses jalan itu yang sangat utama terlebih dahulu. Mengapa? Karena tahap tanggap darurat bencana ini yang didahulukan adalah bantuan logistik, maju ke depan dan menjangkau semua. Ya,
Jadi kita berusaha bekerja sesuai arahan Bapak Presiden dan Pak Menko kita supaya bekerjanya lebih cepat. Jadi dari sekarang kami sampaikan, tentu nanti pertimbangannya nomor 1 pasti keamanan Pak Menko ya, sesuai arahan Pak Menko. Jadi keamanan pasti melibatkan harusnya geologis ya, soal tanahan. Kedua tentu aspek legal ya, nanti bagaimana secara legalitasnya ya. Kemudian juga tentu harus diperhatikan di rumah ini kan soal kehidupan, kegiatan, bagaimana sekolahnya anak-anaknya, ekosistemnya, pasarnya ya, rumah sakit itu tentu kita berusaha mencari tempat yang tidak terlalu jauh ya dari ekosistem yang dibutuhkan itu. Jalan penghubung antar Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, tepatnya di Desa Aik Garauga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, kembali putus lantaran terbawa arus luapan air sungai. Air sungai Aik Garauga kembali meluap dan membuat masyarakat panik. Akibatnya, jalan penghubung antara Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah kembali putus total. Jembatan darurat yang telah dibangun pun ikut hancur. Agar masyarakat bisa menyeberangi sungai berarus deras ini, tim gabungan TNI dan Polri menyediakan penyeberangan darurat menggunakan perahu karet lengkap dengan personil yang menggunakan pelindung diri lengkap. Saat ini masyarakat sudah mulai agak tenang, namun kami masih berusaha untuk melaksanakan pembersihan, membantu penyeberangan, dan juga menjaga keamanan ketertiban baik siang maupun malam di tepatnya di Desa Garauga, Kota Godang, Aek Ngadol, ya, dan berbatasan dengan Aek Nguli. Mau ke Penyambungan. Oh, dari mana tadi, Pak? Dari Anggoli. Oh, dari Anggoli. Ini gimana, Pak? Jalan putus terpaksa harus naik perahu karet gimana, Pak? Mana lah, ya susah juga. Oh, susah juga ya, Pak ya. Walau agak berbahaya, tidak ada jalan lain untuk saat ini. Masyarakat berharap agar cuaca lebih bersahabat, agar air sungai tidak meluap dan bisa kembali dibangun jembatan penyeberangan. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Selatan.